Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dano Aji Nugroho with NPM 2241118 from Management Class 22. On this occasion, I will explain about manajemen tanggung jawab sosial. Manajemen tanggung jawab sosial dalam konteks perusahaan dikenal sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR, adalah suatu pendekatan strategis yang diterapkan oleh perusahaan atau organisasi dalam mengelola dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Manajemen ini melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program-program sosial yang bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial ini bukan hanya sebatas aktivitas, tambahan atau pelengkap dari kegiatan bisnis, melainkan bagian penting dari strategi organisasi dalam membangun hubungan yang baik dengan harmonis dengan para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. CSR atau Corporate Social Responsibility yang dikelola secara baik menunjukkan bahwa sebuah organisasi memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan sosial, bukan hanya mengejar profit semata. Manfaat dari adanya Corporate Social Responsibility memberikan berbagai manfaat yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Perusahaan dan masyarakat, yaitu meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Perusahaan yang aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan akan dipandang positif oleh masyarakat, konsumen, dan mitra kerja. Yang kedua, membangun hubungan baik dengan komunitas. Hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dapat mengurangi konflik sosial dan menciptakan dukungan yang kuat terhadap keberadaan perusahaan. Yang selanjutnya, meningkatkan loyalitas konsumen dan kepercayaan publik. Konsumen cenderung memilih produk dari perusahaan yang dianggap peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. Karyawan merasa bangga bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial sehingga memberikan motivasi dan produktivitas kerja. Dan yang terakhir yaitu mengurangi resiko bisnis dan hukum. Dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, perusahaan menghindari potensi pelanggaran atau protes dari masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen tanggung jawab sosial dalam mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan lingkungan ke dalam kegiatan bisnis perusahaan. Fungsi-fungsi tersebut meliputi yang pertama yaitu perencanaan program CSR, menyusun kegiatan yang sesuai dengan nilai perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pengelolaan anggaran dan sumber daya, mengatur sumber daya secara efisien agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga yaitu evaluasi dan monitoring, menilai keberhasilan program CSR dan melakukan perbaikan jika dibutuhkan untuk mencapai hasil yang optimal. Yang keempat yaitu komunikasi dan pelaporan, menyampaikan kegiatan dan dampak CSR kepada pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel. Yang terakhir yaitu mendukung strategi bisnis jangka panjang. CSR yang terintegrasi dengan strategi bisnis membantu perusahaan menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Sebagai contoh, perusahaan A Indonesia adalah perusahaan bergerak di bidang jasa transportasi darat. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan A menyusun program CSR yang berfokus pada keselamatan berlalu lintas dan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak pada sekolah dasar. Program ini dijalankan dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan Kepolisian untuk memberikan pelatihan tertib lalu lintas melalui simulasi di terminal atau di sekolah. Selain edukasi, perusahaan A juga melakukan aksi lingkungan dengan menanam pohon di sekitar terminal, memasang peringatan keselamatan, dan menyediakan tempat sampah daur ulang. Seluruh kegiatan tersebut secara terstruktur tim CSR perusahaan dan dilakukan secara berkala kepada manajemen.
Nah, untuk kesimpulan sendiri dari manajemen tanggung jawab sosial merupakan komponen yang penting dalam menjalankan organisasi yang berkelanjutan dan beretika. Dengan mengelola CSR secara terencana dan bertanggung jawab, perusahaan tidak hanya menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga memperkuat posisi bisnis di tengah persaingan lokal. Corporate Social Responsibility bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk membangun reputasi, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pihak. Oleh karena itu, bagi setiap organisasi, penting untuk memiliki Corporate Social Responsibility yang baik dengan memperhatikan keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Okay, thank you for the attention. This is my end presentation. I will say thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.